Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, Bu Im bakal berbagi lagi ya terkait dengan informatika dan keterampilan generik. Ini kalau di buku siswa kelas 7 untuk informatika itu di bab awal, jadi informatika dan keterampilan generik. Jadi beda ya antara informatika sama TIK. Kalau dulu itu di SD atau di kurikulum sebelumnya itu kan ada teknologi informasi dan komunikasi. Sementara di kurikulum Merdeka kali ini, dia lebih kompleks. Jadi nanti yang akan kita bahas di mata pelajaran informatika itu banyak banget. Ada berpikir komputasi, ada TIK itu sendiri, kemudian ada sistem komputer dan masih banyak lagi. Tapi kalau di semester ganjil ini, yang mau kita pelajari adalah berpikir komputasional, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, dan juga sistem komputer. Kita lanjut ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk apa kita belajar informatika? Jadi, kita belajar informatika itu fungsinya adalah untuk memahami pentingnya informatika dan memahami keterampilan generik untuk kolaborasi, merencanakan pekerjaan, dan mengomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Dan juga yang perlu kita pahami adalah bahwa hari ini kita sudah masuk di society 5.0, jadi kita harus banyak belajar terkait dengan teknologi, karena mau nggak mau kalau kita nggak belajar teknologi, kita nggak belajar informatika, ya kita bakal ketinggalan gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini nih, ada Free Fire, ada Mobile Legend, ada Minecraft. Ini kira-kira siapa nih yang sering main Free Fire atau Minecraft atau Mobile Legend ya? Jadi kalau adik-adik pernah bermain salah satu di antara ketiga ini atau bahkan ketiga-tiganya, Anda boleh ini ya, komentar di kolom komentar, menulis di kolom komentar apakah kalian pernah memainkan game di antara ini. Kemudian, kalau bisa memainkan, kira-kira bisa nggak ya kalau kalian diminta untuk membuat game? Gimana sebenarnya pembuatan game di HP kita? Ada aplikasi-aplikasi lain, ada WhatsApp dan sebagainya. Gimana caranya orang-orang yang hebat di luar sana itu membuat aplikasi-aplikasi tersebut? Nah, apakah mungkin kita juga bisa membuat game semacam itu? Nah, jawabannya adalah mungkin banget ya. Bisa aja siapapun dari kita itu bisa membuat aplikasi seperti itu. Jadi untuk aplikasi atau game adalah suatu produk yang dihasilkan dengan ilmu informatika. Untuk mengembangkan produk yang kompleks, misalkan game, ML, app, kemudian Minecraft dan lain-lain, perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Selain itu, juga diperlukan perencanaan dan pengomunikasian hasil kepada pengguna dengan baik. Kemudian, apa itu informatika SMP untuk kurikulum merdeka? Jadi kalau informatika itu adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Ada kata komputasi. Komputasi itu apa? Komputasi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains, dan istilah informatika dia sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatik, computing atau computer science. Oke? Kemudian konsep berpikir dalam dunia informatika itu dia udah berusia 20 tahun atau lebih, dan faktanya dia masih terpakai sampai dengan hari ini. Selain itu, setiap prinsip inti dari informatika dia juga dapat diajarkan tanpa bergantung pada teknologi tertentu. Jadi kalau kita belajar informatika hari ini, kasarannya dia tetap akan berguna di masa yang akan datang, adik-adik, anak-anak ya. Jadi jangan berpikir apa sih belajar informatika isinya cuma matematika sama aja gitu ya. Tapi sebenarnya beda. Antara matematika dan informatika beda. Tapi memang di informatika itu dia nggak akan jauh dengan yang namanya matematika. Cuma dia dikombinasikan sama dunia teknologi gitu. Jadi nanti kalau kita belajar buat game, kita belajar buat aplikasi, nanti juga akan ada semacam coding ya, dan coding itu ada angka-angkanya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita namanya belajar gitu ya.
Kita lanjut di part selanjutnya untuk di generic skill materi informatika.